Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya, dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kimia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dewi Krisnawati, mahasiswa magang di MAN Kota Blitar, dan saya dari IAIN Tulungagung. Nah, untuk beberapa minggu ke depan kalian akan belajar bersama saya kurang lebih selama 6 pertemuan ya. Semoga belajar dengan saya lancar dan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang sistem periodik unsur. Kalian bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Mungkin nanti ada hal-hal penting yang bisa kalian catat, bisa untuk belajar ya. Oke, baik. Yang pertama kita belajar dulu perkembangan sistem periodik. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa saat ini itu sudah banyak sekali ditemukan unsur. Sebagian besar unsur ditemukan di alam dan unsur lainnya itu merupakan unsur buatan. Untuk mempelajari tiap-tiap unsur, pembahasannya itu sangat kompleks karena sifat-sifatnya itu sangat bervariasi dari satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu unsur-unsur tersebut perlu dikelompokkan agar mempermudah dalam mempelajarinya. Kemudian pengelompokan unsur itu didasarkan pada sifat yang dimiliki unsur tersebut. Pengelompokan yang paling sederhana itu berdasarkan sifat logam dan bukan logam. Kemudian ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier, disusun triad Dobereiner, kemudian Octave Newland, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang digunakan sampai sekarang. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu logam, pengelompokan logam dan non-logam. Para ilmuwan itu dari Arab dan Persia itu biasanya mengelompokkan unsur menurut sifat logam dan bukan logamnya. Nah, ini ada contoh sifat logam dan bukan logam atau non logam. Untuk logam itu dia bersifat mengkilap. Pada suhu kamar umumnya dia berwujud padat, dia mudah dibentuk dan sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Kemudian yang non logam itu dia tidak mengkilap, pada suhu kamar dapat berubah wujud, bisa cair, padat, dan gas. Kemudian dia sulit untuk dibentuk dan dia rapuh. Kemudian dia bukan penghantar panas dan listrik yang baik. Lalu pendapat ini disempurnakan oleh triad Dobereiner. Beliau mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium itu sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain, yaitu kalsium dan borium. Nih di sampingnya.
Dari pengelompokan unsur-unsur tersebut terdapat suatu keteraturan. Setiap 3 unsur yang sifatnya mirip, massa atom unsur yang kedua atau yang di tengah ini itu merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Nah, kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Dobereiner ini ada kelemahan, yaitu pengelompokan unsurnya itu kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya itu sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Kemudian karena kekurangan tersebut disempurnakan kembali oleh Octave Newland. Menurut Octave Newland, dia menyatakan bahwa sifat unsur itu berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8 dan unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-9. Jadi ada pengulangan setiap angka 8. Daftar unsur yang disusun oleh Newland ini berdasarkan hukum Octave. Kemudian pendapat ini juga dia punya kekurangannya, yaitu salah satunya dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav itu yang isinya itu lebih dari 8 unsur. Jadi di sini ada yang oktavnya itu lebih dari 8 unsur. Dan penggolongan ini dirasa tidak cocok untuk unsur yang memiliki massa atom yang sangat besar. Kemudian disempurnakan kembali oleh sistem periodik Mendeleev. Mendeleev ini dia berpendapat bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya, dimana artinya jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Nah, Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal. Dalam satu lajur vertikal ini, vertikal yang tegak itu disebut golongan, sedangkan lajur-lajur horizontal yang ini yang mendatar, yaitu unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut periode. Nah, Mendeleev di sini dia mengosongkan beberapa tempat. Di sini ada beberapa tempat yang kosong. Di sini. Nah, kenapa ini kosong? Hal ini dilakukan untuk menetapkan kemiripan sifat dalam golongan. Nah, seperti contoh ini, Mendeleev menempatkan unsur Ti. Unsur Ti ini di golongan 4. Ya, kemudian dia membiarkan golongan 3-nya itu kosong. Nah, ini disebabkan karena Ti lebih mirip dengan unsur di atasnya ini, C dan Si, daripada dengan B dan Al di golongan 3. Ya, kemudian pendapat yang dikemukakan Mendeleev ini dia juga mempunyai kelemahan. Kemudian salah satu kelemahannya itu masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar, letaknya itu di depan unsur yang massanya lebih kecil.
misal CO. Kemudian disempurnakan lagi oleh sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Jadi sudah ada di sistem periodik modern ada golongan dan ada periode. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang ini. Di sini ada golongan dan juga ada periode. Apa itu golongan? Golongan merupakan susunan unsur-unsur dalam SPU yang arahnya itu tegak atau vertikal. Nah, ini vertikal ke bawah disebut golongan. Kemudian apa itu periode? Periode merupakan susunan unsur-unsur dalam SPU arahnya mendatar atau horizontal. Nah, ini di sini ada 7 periode mendatar. Nah, ke sini ya. Kemudian untuk golongan itu ada golongan utama yang dilambangkan dengan A. Ini ada 1A, 2A, lompat ke sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian yang kedua ada yang disebut golongan transisi. Golongan transisi itu dilambangkan dengan huruf B. Di sini dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Nah, di sini untuk golongan 8B ada 3 kolom ini. Nah, kemudian periode ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke samping. Nah, semakin ke sini itu nomor atomnya semakin besar. Ya, kemudian pada golongan utama untuk 1A itu biasa disebut dengan grup 1. Kemudian yang golongan 2A bisa disebut grup 2. Nah, grup 1 dan grup 2 ini dia masuk di blok S. Ya. Kemudian untuk golongan utama yang 3A sampai 8A itu dia masuk di blok P. Ada juga untuk golongan transisi mulai dari 3B ini sampai 2B ini dia masuk di blok D. Kemudian di bawah sini ada blok F. Nah, kotak ini kenapa ada ditempatkan di bawah? Nah, ini sebenarnya untuk yang di sini ada lantanida dengan nomor atom 58 sampai 71. Ini sebenarnya dia terletak satu kotak tersembunyi di sini di La yang nomor atomnya 57. Kemudian ada aktinida. Nah, aktinida ini juga sama, dia sebenarnya ada di sini. Dalam satu kotak ini dia tersembunyi ini unsur sebanyak ini dari nomor atom 90 sampai 103. Ya, dia ini namanya golongan transisi dalam. Kemudian di sini sudah dikelompokkan warna-warnanya. Untuk warna kuning agak coklat ini dia sebagai logam. Kemudian yang berwarna hijau dia sebagai non-logam. Yang berwarna biru dia sebagai metaloid.
Dan yang ini yang berwarna ungu keunguan ini, dia itu sebagai gas mulia. Nah, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita kan periode dan golongan. Untuk menentukan periode itu ditunjukkan dengan jumlah kulit terluar atau terbesar. Sedangkan untuk golongan itu ditunjukkan dengan jumlah elektron valensi suatu unsur. Kita langsung ke contohnya. Untuk golongan utama di blok S, yaitu ada golongan 1A dan golongan 2A. Elektron terakhir terdapat pada subkulit S. Kemudian untuk menentukan nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron pada subkulit S-nya. Contoh pertama ada Li dengan nomor atom 3. Konfigurasinya seperti ini, 1s2, 2s1. Golongan jumlah elektron pada subkulit S. Di sini pada subkulit S yang di belakang dia bernilai 1, berarti dia masuk di golongan 1A. Dan periode itu jumlah kulit terluar atau terbesar. Di sini yang paling besar 2, berarti dia masuk ke periode 2. Lanjut ke contoh yang kedua, Be dengan nomor atom 4 dengan konfigurasi 1s2, 2s2. Untuk golongannya, lihat jumlah elektron pada subkulit S. Yang belakang ini bernilai 2, berarti dia masuk ke golongan 2A. Dan untuk periodenya, jumlah elektron terbesarnya di sini yang paling besar adalah 2, berarti dia masuk di periode 2. Bisa dipahami? Kita lanjut ke golongan utama di blok P. Terdapat golongan berapa saja, yaitu 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian elektron terakhir itu terdapat pada subkulit P. Nah, untuk nomor golongannya, elektron pada subkulit S nanti ditambah dengan elektron yang jumlah elektron yang ada di subkulit P. Contoh, ini ada B dengan nomor atom 5. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p1. Nah, jumlah elektron pada subkulit S ini berjumlah 2. Sedangkan di P 1 dijumlahkan 3, berarti dia masuk di golongan 3A. Untuk periode, jumlah elektron terluar atau terbesarnya di sini adalah 2, berarti dia masuk di periode 2. Kemudian contoh selanjutnya ada Si yang nomor atomnya itu 14. Nah, di sini menggunakan unsur gas mulia Ne yang bernilai 10. Kemudian untuk lanjutan konfigurasinya 3s2, 3p2. Untuk golongan, jumlah elektron pada kulit S sebanyak 2 ditambah jumlah elektron di subkulit P dijumlahkan menghasilkan 4, berarti dia masuk di golongan 4A. Dan untuk periode, jumlah kulit terbesarnya adalah 3, berarti dia masuk di periode 3. Contoh ketiga, ada AS dengan nomor atom 33. Di sini saya menggunakan gas mulia Ar yang bernilai 18. Kemudian untuk konfigurasi 4s2, 3d10, dan 4p3. Untuk golongan, jumlah elektron pada subkulit S berjumlah 2, sedangkan di P 3 dijumlahkan sama dengan 5, berarti masuk di golongan 5A. Untuk periode,
Di sini jumlah kulit terbesarnya adalah 4, berarti dia masuk di golongan 4. Bisa dipahami ya. Kemudian ini contoh yang terakhir pada golongan transisi di blok D. Terdapat golongan berapa saja, yaitu ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Kemudian elektron terakhirnya itu terdapat pada subkulit D. Nah, untuk nomor golongannya, elektron pada subkulit S ditambah dengan elektron pada subkulit D. Untuk contohnya, ini ada V dengan nomor atom 23. Saya menggunakan ini agar tidak terlalu panjang. AR yang bernilai 18, kemudian 4S2 dan 3D3. Untuk golongan, elektron yang ada di subkulit S ditambah dengan elektron yang ada di subkulit D, jumlahnya 5, berarti dia masuk di golongan 5B. Kemudian untuk periode, jumlah kulit terbesar adalah 4, berarti dia masuk di periode 4. Contoh selanjutnya CO dengan nomor atom 27. Di sini saya menggunakan AR yang bernilai 18, kemudian 3D7 dan 4S2. Untuk golongan elektron yang ada di subkulit S bernilai 2, sedangkan di D itu bernilai 7 jika dijumlahkan 9. Nah, dia masuk di golongan 8B. Kenapa 8B? Karena tadi di sistem periodik yang modern, untuk golongan transisi pada grup 8, 9, 10 dia masuk di golongan 8B. Kemudian untuk periode, di sini jumlah kulit terbesarnya adalah 4, berarti dia masuk pada periode 4. Bisa dipahami ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa kalian terima dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.